Selamat pagi, selamat hari Minggu, Shalom, damai di hati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat Bukit Zaitun Kalawat, mengucapkan selamat datang kepada seluruh anggota jemaat untuk mengikuti ibadah pada hari ini. Lebih khusus bagi Bapak Ibu yang baru berkenan pertama kali beribadah di gereja kami ini, kami juga mengucapkan selamat datang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri dan kita mengikuti ibadah Minggu Sengsara pertama saat ini dalam keyakinan Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Menyanyi Kidung Jemaat nomor 183, Menjulang Nyata. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi diberkati Tuhan, hari Minggu ini kita berada pada Minggu Sengsara yang pertama. Marilah kita tahbiskan ibadah ini. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang oleh kasih dan kesetiaannya memelihara dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dengarkanlah nats pembimbing Matius pasal 6 ayat 16 sampai ayat 18. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan yang berkenan
untuk kemuliaan nama-Mu. Silakan duduk. Saudara-saudara, sesungguhnya di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Tuhan mengenal masing-masing kita. Tuhan tahu segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup dan kerja setiap saat. Karena itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, dalam penghayatan minggu sengsara, kami ada di rumah Tuhan. Kami datang naikkan syukur pujian hanya bagi Tuhan yang memberkati kehidupan kami. Hidup yang telah kami lewati seringkali melakukan yang tidak berkenan lewat pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kalau Tuhan jumpai ada tindakan-tindakan yang mendukakan Tuhan dan sesama, ampuni dan kasihani kami. Sebagai pelayan khusus, kalau Tuhan jumpai di tengah pelayanan ada tindakan-tindakan yang kami lakukan tidak berkenan, ampuni kami. Dalam hidup keluarga, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak, ada perilaku-perilaku hidup yang menyimpang, ampuni kami Tuhan. Kami semua datang dengan kerendahan hati, menghayati tentang salib Tuhan yang telah rela datang ke dunia memberi pengampunan kepada kami umat manusia. Keselamatan telah kami terima. Biarlah hidup yang akan kami jalani adalah hidup yang berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, karena kita tidak mampu menghapus dosa-dosa kita, maka Yesus Kristus datang ke dalam dunia menghapus dosa kita. Bagi setiap orang yang menantikan penyelamatan daripadanya dan merindukan pembaharuan hidup, maka kepadanya diberitakan pengampunan dosa. Firman Tuhan 1 Yohanes 3 ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah.
Mari kita membaca firman Tuhan, Injil Markus pasal 8 ayat 27 sampai ayat 38. Ajakan untuk mengikuti Yesus Kristus di jalan sengsara. Injil Markus pasal 8 ayat 27 hingga ayat 38. Pengakuan Petrus. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, kata orang, siapakah aku ini? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Demikian ajakan bagi kita untuk mengikut Yesus di jalan sengsara.
Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Terangilah kami semua dengan kuasa Roh Kudus. Meteraikanlah firman ini dalam hati sanubari kami. Jadikanlah kami pelaku-pelaku firman yang hidup, sehingga ketika kami menjalankan aktivitas kehidupan setiap hari, firman Tuhan akan menjadi pedoman bagi kami semua. Roh Kudus hadir di tempat ini. Roh Kudus ada di hati dan pikiran kami dan memberkati hamba-Mu, sehingga kabar baik dan kabar sukacita yang akan kami dengar dalam perenungan-perenungan di minggu sengsara ini mampu kami hayati dengan baik dan benar. Ini kami Bapa, berfirman untuk kami sedia mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan. Kitab Yesaya pasal yang ke-58 yang dibaca ayat 1 sampai ayat 12. Kesalehan yang palsu dan yang sejati. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku, dan suka untuk mengenal segala jalanku, seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah, tanyanya, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua burumu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang ku kehendaki, dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelaga yang membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur? Sungguh-sungguh itukah yang disebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan. Berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terang akan mereka seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong, dan ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu, dan tidak lagi menunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap,
dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang mendengar firman tapi juga yang melakukannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, adik-adik, jemaat sekalian, kita semua yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, ada ungkapan yang mengatakan lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Ungkapan ini sangat pas dan cocok untuk disampaikan kepada umat Israel dalam konteks bagian perenungan kita di sepanjang minggu berjalan ini. Saudara-saudara, firman Tuhan ini berisi perintah Tuhan Allah kepada Nabi Yesaya agar berteriak kepada orang Israel tentang kelakuan mereka yang kelihatan saleh, rajin baca firman Tuhan, mentaati hukum-hukum, melakukan puasa. Umat Allah memiliki spiritual yang luar biasa dalam kelihatan cara hidup mereka setiap hari. Tetapi dari tindakan yang dilakukan umat Allah, dari cara hidup, tentang kesalehan, tentang puasa, tentang beribadah, tentang membaca firman, tentang melakukan hukum-hukum Tuhan, maka Allah bertanya kepada mereka, apakah yang kelihatan saleh adalah demikian? Apakah yang benar beribadah demikian? Sebab ketika umat menampilkan cara hidup dalam kesalehan, menampilkan cara hidup yang beribadah kepada Tuhan Allah, tetapi pada waktu yang sama hanya mengingat kepentingan diri sendiri dan memeras orang lain, Allah bertanya, apakah benar kamu berpuasa sementara pada waktu yang sama kamu berkelahi dan menuntut orang lain semena-mena dan juga bersikap tinggi hati? Allah bertanya, apakah semua itu berkenan kepadanya? Sehingga Tuhan menjawab semua seruan umat. Ternyata saudara-saudara, Tuhan Allah tidak menghendaki sikap yang demikian. Tuhan Allah tidak menghendaki pemisahan antara kehidupan kerohanian spiritual umat dengan rutinitas yang dilakukan setiap hari. Penghormatan kepada Tuhan Allah harus diwujud nyatakan dalam kehidupan sesama yang ada di sekeliling kehidupan mereka.
Kasih kepada Allah harus nyata lewat kepedulian di antara ciptaan-ciptaan Allah yang ada di sekitar hidup mereka. Tuhan Allah menghendaki dan menghargai penyembahan kepada dirinya, tetapi realitas itu harus diwujud nyatakan lewat kepedulian terhadap sesama, terhadap anak-anak Allah yang lain, kepada mereka yang terbelenggu, kepada mereka yang memerlukan pembebasan, kepada mereka yang membutuhkan penegakan keadilan, kepada mereka yang kelaparan, memberi pakaian yang telanjang, rumah perlindungan bagi mereka yang terlantar. Tuhan Allah tidak menghendaki kemeriahan peribadatan, kekusukan berdoa yang kemudian sepi tanpa aksi, tanpa kepedulian, tidak mampu berbuat yang benar dan yang baik dalam hidup sesama. Tuhan Allah menghendaki umatnya ketika mereka mengadakan pemujaan dan kepatuhan kepada Allah, itu harus diwujud nyatakan lewat pengabdian dan kasih kepada sesama yang kelihatan, yang real, yang nyata. Beribadah dan berpuasa, semua aktivitas rohani yang dilakukan umat harus diwujud nyatakan dalam keprihatinan mereka kepada mereka-mereka yang membutuhkan uluran tangan kasih. Tuhan Allah mengutus Yesaya untuk berseru kepada umat Israel, menyampaikan kepada mereka alasan mengapa Tuhan Allah tidak memperhatikan mereka. Jelas dalam bagian Alkitab kita tadi ayat yang pertama, dalam bagian ayat 1 bagian B, beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Yesaya diutus oleh Tuhan Allah untuk menegur, untuk memperingati umat Israel tentang dosa-dosa mereka, dan mereka bertobat. Memang mereka berpuasa, mereka tidak makan dan minum, tapi ketika mereka melaksanakan puasa mereka, cara hidup mereka masih mengejar laba. Cara hidup mereka tidak berbelas kasihan. Lebih khusus yang mereka lakukan adalah kepada para pekerja mereka. Mereka hidup saling membantah, saling menyalahkan satu dengan yang lain, bahkan sampai berkelahi. Mereka berpuasa, tetapi hati masih ada permusuhan, masih ada perlakuan tidak adil kepada orang-orang miskin, dan mereka memperlakukan orang miskin dengan sesuka hati tanpa kasih. Puasa dalam bahasa Ibrani tetsum, artinya menahan lapar dan haus, dan tidak makan dan tidak minum. Saya katakan tadi, itu sudah dilakukan oleh orang Israel. Ibadah yang dilakukan oleh orang Israel ternyata hanya formalitas. Puasa yang mereka lakukan adalah puasa yang tidak berkenan kepada Tuhan Allah. Kita bertanya, kalau demikian, puasa yang bagaimanakah yang berkenan kepada Tuhan Allah?
Puasa yang berkenan kepada Tuhan Allah ialah merendahkan diri dan mewujudkan keadilan. Dan bagian Alkitab kita telah mencatat ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 berkata, puasa yang dikehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Tetapi engkau memecah-mecahkan rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang yang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Itulah puasa yang berkenan kepada Tuhan Allah. Jika umat Allah, bangsa Israel, dalam konteks bagian Alkitab ini menunjuk kepada keturunan Yakub, maka Tuhan akan memberkati kehidupan umatnya. Tuhan Allah akan memulihkan kehidupan umatnya. Dengan cara apa Tuhan memulihkan umatnya? Terang terbit atas mereka. Ayat 8 sangat jelas dikatakan, pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Bayangkan Tuhan ada jaga petoran dari muka sampai belakang. Toh, barisan muka dengan kebenaran, barisan belakang dengan kemuliaan Tuhan. Sehingga umat yang mau hidup bertobat, umat yang mau berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menolong. Ayat 9, inilah pertolongan Tuhan. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak, minta tolong, dan Ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Saudara-saudara, selanjutnya dikatakan Tuhan akan menuntun sekalipun dalam keadaan sulit. Bagaimana tuntunan Tuhan? Ayat 11 katakan, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Saudara-saudara, luar biasa penyertaan Tuhan kepada umat yang berseru kepadanya. Dan Tuhan pakai kita, Tuhan pakai umatnya menjadi berkat. Ayat 12, ayat yang terakhir mengatakan, engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebut yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Saudara-saudara, ketika kita belajar dari firman Tuhan, maka firman ini kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Firman ini mengingatkan saya dan saudara-saudara supaya mari hidup berkenan kepada Tuhan. Setiap persekutuan ibadah yang kita lakukan, apakah di gereja, di kolom, di Bipra, ada puasa-puasa yang kita lakukan, itu harus nyata dari tindakan-tindakan yang kita lakukan. Apalah artinya kita beribadah di gereja setiap minggu, beribadah di kolom, beribadah di Bipra, tapi masih ada kedengkian di hati, masih ada kesombongan di hati,
Masih ada tudingan-tudingan mengatakan, oh kiapa kok dia begitu, oh kiapa kok kurang dia, oh kiapa kok begini. Apalah artinya kita ada dalam bersekutu seperti ini, tetapi ketika keluar dari tempat ibadah, kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan, itu yang kita lakukan. Dan ini seruan yang dikatakan oleh Yesaya kepada umat Israel. Mereka rajin beribadah, rajin baca firman, berpuasa, hukum-hukum, aturan-aturan mereka lakukan. Tapi ketika mereka menjalankan aktivitas mereka, mereka hidup yang tidak berkenan. Masih ada tindakan-tindakan kekerasan, pemerasan, tidak memperhatikan mereka yang papa dan lemah, bahkan bertengkar mereka lakukan, dan itu adalah kekejian di mata Tuhan. Saudara-saudara, firman ini mengajak kita untuk hidup dalam kebenaran, hidup dalam keadilan, hidup dalam cinta kasih. Kita yakin pertolongan Tuhan ada untuk kita. Kita masih bergumul dengan pandemi COVID-19, dengan varian yang begitu cepat terjangkit kepada banyak orang. Tetapi nyata benar kasih Tuhan untuk kita, nyata benar perlindungan Tuhan untuk kita. Ketika kita memasrahkan seantero hidup ini kepada Tuhan dan membawa hidup ini kepada Tuhan, Tuhan selalu ada untuk kita. Jangan takut hidup dengan Tuhan, jangan khawatir hidup berjalan bersama Tuhan. Ada tantangan, ada penderitaan, ada pergumulan, tetapi tindakan dan perbuatan, integritas kita harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan bicara bagus-bagus, khotbah bagus-bagus, tapi dalam realita hidup kita tidak mampu berbuat apa yang kita katakan. Ketika saya berkhotbah, khotbah ini bukan cuma untuk Bapak Ibu. Pertama adalah untuk diri saya sendiri. Saya mampu untuk melakukan apa yang saya khotbahkan bagi Bapak Ibu. Sehingga orangnya nak bilang begini, oh pendeta khotbah bilang ini kayak pendeta backing itu. Sekalipun saya harus sadar, saya ini manusia biasa penuh dengan keterbatasan dan kekurangan. Tetapi keterbatasan dan kekurangan bukan berarti jatuh dalam dosa, bukan berarti melakukan yang Tuhan tidak kehendaki. Keterbatasan, kekurangan yang kita miliki, mari kita selalu minta hikmat Tuhan, supaya Tuhan baharui kehidupan kita. Kita hidup dalam pertobatan. Mindset berpikir kita harus dirubah tentang cara hidup yang tidak berkenan, supaya kita hidup pada jalan Tuhan. Saudara-saudara, kita sementara merenungkan minggu sengsara. Kita saat ini berada di minggu sengsara yang pertama. Bukan berarti Yesus ajar orang hidup sengsara, tidak. Tetapi bagaimana minggu-minggu sengsara selama 6 minggu ini kita hayati dengan baik dan benar. Tentang salib Yesus, tentang penderitaan Yesus, tentang via dolorosa yang telah dilewati oleh Yesus. Untuk siapa? Untuk saya dan saudara-saudara, untuk keselamatan manusia dan dunia ini. Karena itu, minggu sengsara adalah minggu-minggu persiapan bagi kita sebagai sidi-sidi jamaat untuk memperlengkapi diri ada dalam perjamuan kudus. Kalau perjamuan PI, perjamuan sedunia, perjamuan minggu Advent, 1 minggu sebelum perjamuan ada tata ibadah kelengkapan. Tetapi minggu-minggu sengsara adalah persiapan kita untuk duduk dalam perjamuan di Jumat Agung. Tidak ada tata ibadah kelengkapan untuk ada di Jumat Agung dalam perjamuan. Kelengkapan kita selama 6 minggu sengsara. Mari mengambil bagian dalam persekutuan-persekutuan beribadah, kelengkapan diri kita. Bahkan pun bagaimana firman Tuhan mengajarkan tentang puasa. Puasa bukan cuma sekedar tidak makan dan tidak minum, tetapi berpuasa untuk melakukan yang berkenan kepada Tuhan. Berpuasa untuk menjauhkan diri dari yang namanya kejahatan. Kalau masih ada keangkuhan, kalau masih ada kesombongan, kalau masih suka menceritakan cerita hal yang tidak benar kepada orang lain, kalau masih hidup tidak menghargai orang lain, kalau masih ada kehidupan pandang enteng orang, kalau masih ada kemalasan-kemalasan beribadah,
masih ada dendam, masih ada iri hati, masih ada akar pahit, bertobat Jo, supaya hidup kita diperbaharui oleh Tuhan seperti umat Israel. Ketika Yesaya menyerukan pertobatan, maka Tuhan memulihkan kehidupan mereka. Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Minggu-minggu sengsara kita akan jadikan minggu-minggu penghayatan tentang pengorbanan Yesus. Yesus yang rela berkorban untuk kita. Yesus yang rela datang menyelamatkan kita umat manusia. Maka keselamatan itu menjadi bagian perenungan dalam hidup kita. Mari kita peduli dengan kehidupan sesama kita, sambil di minggu-minggu sengsara ini kita akan melaksanakan puasa diakonal. Itu bukti nyata ketika kita diberkati oleh Tuhan. Di kolom-kolom dalam ibadah kolom, adapun di ekstra untuk puasa diakonal. Mari berbuat yang terbaik, sehingga ketika orang ada dalam persekutuan beribadah, ketika kita keluar dari tempat ibadah, ada action yang kita lakukan. Dan itulah yang Tuhan kehendaki untuk kita semua. Biarlah Tuhan pakai orang semua di minggu-minggu sengsara ini untuk tetap menghayati tentang kasih-Nya yang luar biasa yang Dia beri kepada umat manusia. Tuhan berkati orang semua. Amin. Mari saudara-saudara kita membawa persembahan, mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan yang telah dinyatakan kepada kita melalui pemeliharaan dan perlindungan Tuhan, sambil mempersembahkan syukur dengan penuh sukacita melalui persembahan yang kita siapkan. Kita menyanyi besarlah untuk Besarlah
Jemaat yang diberkati Tuhan, kami akan membacakan sampul-sampul dan persembahan-persembahan syukur yang masuk pada ibadah pagi hari ini. Sampul persembahan syukur keluarga Palilingan Panelewen, kolom 4 Rp300.000. Sampul persembahan syukur keluarga Santoso Loho, kolom 2. Sampul persembahan syukur keluarga Goliot Moniaga, kolom 6. Sampul persembahan syukur keluarga Maarial Pepa, kolom 4. Sampul persembahan syukur keluarga Tarumingi Taurisi, kolom 5 Rp100.000. Sampul persembahan syukur keluarga Watung Panto, kolom 6. Sampul persembahan syukur keluarga Karongkong Takaendengan, kolom 6 Rp300.000. Sampul persembahan syukur keluarga Rotin Suluk Kambei, kolom 4 Rp500.000. Sampul persembahan syukur keluarga Rumampuk Sumarau, kolom 5. Sampul persembahan syukur hari ulang tahun ke-61 Bapak Yoce Sumese, kolom 2. Sampul persembahan syukur keluarga Lumongdong Kandio. Sampul persepuluhan, kolom 1 Rp450.000. Sampul persembahan syukur keluarga Lumintang Kodowati, kolom 1 Rp200.000. Sampul persepuluhan NN, kolom 4. Sampul persembahan syukur keluarga Kodowati Dir, kolom 4 Rp300.000. Sampul persembahan syukur Ibu Sandra Mandagi Moninca, kolom 5. Sampul ucapan syukur atas berkat Tuhan, no name. Sampul syukur keluarga Kailola Holderman, kolom 2. Sampul persembahan syukur keluarga Bawembang Mansuara, kolom 6. Sampul syukur persepuluhan bulan Maret NN, kolom 1 Rp450.000. Sampul persembahan syukur keluarga Lumongdong Dendeng, kolom 4 Rp100.000. Kita akan berdoa bagi persembahan kita. Jemaat diundang berdiri. Mari kita tunduk berdoa. Ya Allah, Bapa di surga, Bapa yang kami sembah Engkau di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Engkau Allah yang Maha Kudus, Engkau Allah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, termasuk kami manusia yang adalah ciptaan-Mu yang termulia. Terima kasih Bapa untuk semua kasih dan kemurahan-Mu bagi kami semua, sehingga kami boleh mengambil bagian yang terindah lewat persekutuan ibadah Jemaat Bukit Zaitun di pagi hari ini. Untuk itu Tuhan, kami mau berdoa bagi persembahan yang sudah disampaikan oleh jemaat-Mu, baik lewat kotak-kotak persembahan, sampul-sampul syukur yang mereka sudah sampaikan. Bapa di surga, berkatilah jemaat-Mu. Biarlah kasih dan kemurahan-Mu akan selalu menjadi bahagian kehidupan mereka. Untuk senantiasa kami diajarkan Tuhan, untuk selalu mengucap syukur hanya di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, ini kami yang berdoa serta mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Yang
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa. Segala pujian kemuliaan hanya untuk-Mu, ya Tuhan Allah, yang memberkati kami semua dengan kasih setia-Mu dalam persekutuan yang memuji kebesaran nama-Mu di rumah-Mu yang kudus ini. Terima kasih Bapa, ketika kami boleh ada dalam persekutuan di minggu yang pertama di bulan Maret, tetapi juga kami berada di minggu sengsara. Tuhan yang sudah memberkati kami semua boleh ada beribadah bersama dalam kehidupan pribadi tapi juga dalam kehidupan keluarga. Firman berkumandang menjadi bagian perenungan hidup untuk kami lakukan dalam perkataan dan perbuatan kami. Tuntunlah kami semua dengan kuasa-Mu Bapa, sehingga kami berjalan dan melangkah dalam kasih Tuhan, menyatakan kuasa Tuhan di tengah perjalanan hidup kami. Sebab kami semua mengalami dan merasakan bagaimana indah dan bahagianya berjalan bersama Tuhan, dan Tuhan minta untuk melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebab Tuhan pakai kami semua menjadi Allah Tuhan, menyampaikan kasih kemurahan, menyampaikan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Jemaat Gemim Bukit Zaitun Kalawa, Tuhan berkati sepanjang minggu yang telah lewat, bahkan sampai hari ini ada yang bersukacita berhari jadi. Kami mendoakan bagi Bapak Max Lumintang genap 66 tahun, Bapak Mario Tumilanto SE genap 32 tahun, Ibu Sri Ayu Tamboto Patajenu 29 tahun, Bapak Yoce Sumeise 61 tahun, Saudara Andreas Rafael Korengeng 15 tahun, Bapak Martin Walangitan 27 tahun, Ibu Daryanti Sri Palilingan Poniran 51 tahun, Saudara Michael Walangitan 26 tahun, dan ada ulang tahun pernikahan keluarga Lumintang Kodowati yang ke-36. Mereka bergembira bersukacita karena pertambahan umur. Tuhan berkati setiap sukacita. Karuniakan sehat kuat dalam menjalani kehidupan. Pertambahan umur adalah berkat Tuhan. Tuhan memelihara, Tuhan memberkati. Maka perjalanan hidup ke depan dalam lindungan Tuhan. Terberkati jemaat Gemim Bukit Zaitun Kalawat, kolom 1 sampai kolom 6. Anak-anak, remaja, pemuda, wanita kaum ibu, pria kaum bapak, bahkan kelompok pelayanan lansia. Tuhan berkati setiap kehidupan dan tanggung jawab kami. Karuniakan kami sehat sukacita dalam kami menapaki baris-baris kehidupan kami. Tuhan jaga kami siang dan malam. Malaikat Tuhan akan menemani kami, dan Engkaulah perisai dalam kehidupan kami. Ketika ada yang sakit, ada yang lemah, ada yang bergumul, Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka. Berdoa bagi orang tua keluarga Penatua Rotin Suluk Tumbol, Ibu Mariam Longdong yang masih dirawat di rumah sakit. Berdoa bagi orang tua keluarga Pulungan Lumawir, Ibu Anace Lumawir Welong yang dalam keadaan sakit. Orang tua dari keluarga Purukan Yakob, Ibu Emma Purukan Pangerapan. Tuhan, mereka membutuhkan uluran tangan kasih-Mu. Kalaupun ada anggota jemaat yang tidak disebut nama mereka, mereka bergumul, kami bawa, kami bersatu hati, bergumul bersama, dan Tuhan Yesus sebagai tabib yang ajaib, yang akan menyembuhkan dan memulihkan. Perawatan, pengobatan yang didapat senantiasa diberkati oleh Tuhan. Kami mendoakan bagi ada yang melakukan isoman, isolasi mandiri di tengah pandemi COVID, Tuhan juga memberkati. Tuhan hadir bagi para dokter, para medis yang sementara menangani pandemi COVID. Mereka diberi kuat sehat oleh Tuhan. Kehadiran dokter, para medis di rumah sakit akan menolong, akan menopang mereka-mereka yang membutuhkan uluran tangan kasih-Mu. Tuhan Bapa di sorga, berkati program jamaat kami yang kami akan jalani di bulan Maret dalam minggu-minggu sengsara ini. Tuhan hadir untuk kami. Kami benar-benar menghayati tentang salib Yesus yang membawa keselamatan dan kelepasan dalam kehidupan kami. Tuhan ada untuk kami. Badan pekerja majelis jamaat yang ada,
pelayan khusus, diaken, penatua, pendeta dalam melaksanakan panggilan pelayanan. Bersama dengan Komisi Bipra, Komisi Kerja, UPK Bipra di kolom-kolom, penasehat BPMJ, kelompok pelayanan lanjut usia, Bapak Kostor, pegawai gereja, Tuhan berkati semuanya, sehingga tanggung jawab yang hendak kami jalani, kami lakukan dalam kesetiaan kepada Tuhan. Bersama dengan Vikaris Pendeta, bersama dengan Panitia Hari Raya Gereja, kami semua terpanggil di ladang Tuhan, melayani dengan sungguh dan setia. Pemberian diri, pengorbanan pasti akan diperhitungkan oleh Tuhan. Dan ketika ketulusan hati kami melayani Tuhan, ketika pemberian diri kami seutuhnya tanpa pamrih, Tuhan ada untuk kami. Tuhan beri kami sehat, kuat, mampu. Tuhan akan berkati kami di tengah pelayanan gereja Tuhan. Jemaat Bukit Zaitun Kalawat semakin dalam lindungan Tuhan. Tuhan Bapa di sorga, kami membawa keluarga Dr. Sutiman Watung yang pada besok hari akan bertugas di Rumah Sakit NTT di Kabupaten Malaka. Keluarga dokter ini telah diutus oleh Tuhan untuk jadi berkat di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kabupaten Malaka. Tuhan, Engkau pakai, Engkau berkati, Engkau karuniakan sukacita untuk melayani para masyarakat yang membutuhkan uluran tangan kasih mereka sebagai keluarga dokter. Kami datang menopang dalam doa. Kami percaya tangan kasih Tuhan akan terus memberkati, menyertai, menjaga, perlindungan Tuhan ada, sehingga keluarga Dr. Sutiman Watung menjadi berkat dimanapun mereka pergi dan berada. Untuk perjalanan mereka kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Bapa di sorga, Engkau mengasihi dan memberkati kami. Kami yang hadir dalam ibadah ini Tuhan berkati. Dalam kehadiran kami sebagai pribadi, dalam kehadiran kami sebagai satu keluarga, Tuhan ada untuk kami. Tuhan bersama-sama dengan kami di tengah aktivitas pekerjaan pelayanan. Tuhan senantiasa menyatakan kasih dan kuasa-Mu bagi kehidupan kami. Kami bergumul dengan pandemi COVID, cuaca ekstrim. Ada saudara-saudara kami yang mengalami banjir, tanah longsor, ada yang meninggal, ada yang mengalami bencana. Mereka semua diberkati. Kehadiran pemerintah bangsa menopang mereka, kehadiran orang-orang yang ada di sekitar mereka menopang mereka. Biarlah Tuhan hadir bagi kami bangsa Indonesia, Sulawesi Utara, Kabupaten Minahasa Utara. Kami semua terjaga, terpelihara di dalam Tuhan. Mereka yang membutuhkan uluran tangan-Mu, Bapak duda, ibu janda, anak yatim piatu, fakir miskin, mereka juga mendapatkan uluran tangan kasih Tuhan. Dan kami semua terus menopang dengan kemampuan yang Tuhan beri bagi kami semua. Minggu-minggu berjalan ini, di minggu sengsara kami melaksanakan puasa diakonal. Tuhan berkati, Tuhan ada, Tuhan campur tangan bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Sepanjang minggu berjalan ini, kehidupan kami, tugas kerja pelayanan kami taruh di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita mendengar warta jemaat. Puji Tuhan, bersyukurlah kita kepada Tuhan karena ibadah minggu pagi ini, tanggal 6 Maret 2022 baru kita jalani. Saya yakin dan percaya kita telah mendapatkan penguatan melalui
firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hambanya, Bu Pendeta Greti Serli Kobapir STH. Atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat dan seluruh jemaat yang hadir menyampaikan terima kasih pada Bu Pendeta dan Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat yang sudah melayani jemaat pada ibadah minggu ini, sudah memberikan kekuatan lewat firman Tuhan dan sudah mendoakan kita semua. Biarlah kita berdoa biar kiranya Ibu Pendeta beserta keluarga selalu diberikan kesehatan kekuatan untuk menjalani tugas pelayanan di jemaat ini. Lagi terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang kami sampaikan. Kami akan bacakan. Pertama, surat keterangan. Kami akan membacakan surat keterangan atestasi. Itu surat pindah dari jemaat, satu jemaat di jemaat Alpha Omega Kumaraka Dalam ke jemaat kami. Mohon kiranya berkenan bagi Bapak Ibu yang akan kami bacakan, namanya kiranya dapat berdiri di depan untuk supaya oleh jemaat. Surat keterangan atestasi nomor 24 garing esket garing AOKD garing 2 2022. Badan Pekerja Majelis Jemaat KMIM Alpha Omega Kumaraka Dalam dengan ini menerangkan bahwa nama-nama di bawah ini: 1. Septian Kevin Rantung, tempat tanggal lahir Kota Mobagu 4 September 1991, status kepala keluarga, keterangan sudah dibaptis dan sudah sidi. Yang kedua, Elizabeth Stevi Pua, tempat Manado 6 Mei 1991, status sebagai istri, dari baptis dan sidi. 3. Keanu Matthew Rantung, kelahiran Manado 20 April 2020, status sebagai anak, sudah dibaptis. Dan keempat, Dr. Ana Elsa Somba, kelahiran Makassar 25 April 1957, status sebagai orang tua, keterangan sudah dibaptis Kusidi. Karena yang bersangkutan keluarga Rantung Pua telah berdomisili di perumahan Pemda Blok F nomor 9 Desa Kalawat, Minahasa Utara, maka diberikan atestasi ini untuk didaftarkan di jemaat Gemim Bukit Zaitun Kalawat Minut. Demikianlah pembacaan surat ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana perlu. Dikeluarkan di Manado pada tanggal 5 Februari 2022. Telah bertanda Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Alpha Omega Kumaraka Dalam, Ketua Pendeta R. Manumpahi Manoi, STH MSI, Sekretaris Penatua Jemi Mema SE. Silakan menghadap jemaat. Ini keluarga yang baru di Jemaat Bukit Zaitun Kalawat yang akan terdaftar di kolom 2. Terima kasih. Silakan duduk. Berikut kami akan membacakan daftar pengumuman nikah. Pada hari ini, Jumat 4 Maret tahun 2022 di Manado, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado mengumumkan di kantor ini, yakni kantor tempat menyelenggarakan daftar catatan sipil, bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 jam 11 WITA tempat Min Salomo Keragi 1 bermaksud hendak melangsungkan perkawinan Juan Friend Lupulalang, umur 19 tahun, agama Kristen, pekerjaan tukang, tempat kediaman Desa Kalawat Jaga 4, dahulu belum pernah kawin, anak laki-laki dari Rio Julio Lupulalang, umur 46 tahun, agama Kristen, pekerjaan swasta, tempat kediaman Desa Kalawat Jaga 4, dan Francisca Vivi Rononu, umur 43 tahun, agama Kristen, pekerjaan
rumah tangga, tempat kediaman Desa Kalawat Jaga 4, dan Megawati Luminta, umur 19 tahun, agama Kristen, pekerjaan tiada, tempat kediaman keluarga Kairagi 1 lingkungan 2, dahulu belum pernah kawin. Anak perempuan dari Nelson Luminta, umur 38 tahun, agama Kristen, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman Makirat Barat lingkungan 1, dan Deci Parasi, umur 39 tahun, agama Kristen, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman keluarga Kairagi lingkungan 2. Demikian pengumuman ini yang telah saya buat dan saya tanda tangani. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, Julis Devi Uhlers, SH. Pembina Utama Muda, NIP 1967 1223 199 303 1010. Mungkin tidak perlu berdiri, kan? Oke, baik. Ya, jadi pembacaan ini hanya tembusan. Jemaat yang dikasih Tuhan, kami akan melanjutkan dengan warta jemaat. Pertama, pelaksanaan ibadah gereja maupun di kolom-kolom sebagaimana Bapak Ibu boleh melihat dalam tayangan. Yang berikut disampaikan bahwa dalam rangka Paskah, sebagaimana keputusan jemaat, keputusan sidang majelis jemaat, bahwa di kolom kita, kolom 1 sampai kolom 6, untuk dapat kiranya anggota keluarga dapat memasang, keluarga di kolom-kolom dapat memasang ornamen Minggu Sengsara. Jadi kita akan, mungkin sebagian kolom sudah memasangnya, tapi yang belum kiranya diingatkan untuk dapat memasang ornamen sebagai bentuk kesiapan hati kita dalam memasuki Minggu Sengsara untuk sampai pada Paskah. Kemudian dalam rangka upaya aksi dana panitia Hari Raya Gerejawi pada atau setelah ibadah minggu ini ada penjualan makanan, ya. Jadi ada penjualan makanan. Kiranya jemaat sebelum pulang boleh melihat-lihat, dan kalau ingin membeli tentunya dengan sukacita panitia menyambutnya. Kemudian berikut, dan kami menyampaikan juga kepada panitia untuk dapat mempersiapkannya untuk makanan yang sudah disiapkan itu untuk di samping, diterapkan di samping atau di samping ya. Jadi saya kira itu. Kemudian terakhir, sidang majelis jemaat dilaksanakan pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 jam 19.00 atau jam 7 malam, tempat gedung gereja. Demikian warta jemaat tanggal hari Minggu 6 Maret 2022 sudah dilaksanakan, sudah disampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Damai di hati. Jemaat, mari kita diundang berdiri, kita akan menutup ibadah kita. Pulanglah dengan sejahtera dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan memberkati dan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Silakan duduk, kita saat teduh. Demikian ibadah selamat hari Minggu, selamat menghayati Minggu Sengsara. Tuhan memberkati.